Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang beribadah dalam pagi hari ini. Tema kita hidup yang diubahkan oleh Allah, yang akan dibawa oleh hambanya Pak Pendeta Netsen. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyaksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Bapak Ibu yang berada saat ini di rumah dan melihat secara online ibadah saat ini, saya mengajak kita boleh tundukkan kepala, kita bersama-sama, kita bersatu teduh sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, di rumah, dalam keadaan sehat maupun sakit, kita yang saat ini mungkin mengalami susah payah, kita yang mengalami kesukaan, kita semuanya bersyukur kepada Tuhan, bahwa Dia yang sudah menjaga, memelihara hidup kita. Dan di dalam segala kesakitan kita, kesusahan kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita semuanya. Bersyukur saat ini kita boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Bersyukur dari hati ke hati, datang kepada Tuhan.
Dia Allah yang sungguh baik, yang patut dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu yang berada di rumah sekalian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita umat dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kita ada satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Biarlah kita boleh memuji Tuhan saat ini, memuliakan namanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nak puji sekali, katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali dalam hati yang paling dalam. Yesus, kau sungguh baik, sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak ya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Begitu juga oleh karena kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu Bapa, sehingga setiap kami di tempat ini maupun setiap kami yang ada di rumah ya Bapa, boleh kembali beribadah dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Dan juga oleh karena iman percaya kami ya Bapa, sehingga setiap kami juga terus berharap kepadamu ya Bapa, bagi kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang ya Bapa, Kau yang menyertai kami, sehingga kami boleh kembali hidup normal, lepas dari pandemi ini ya Bapa, sehingga kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Netsen ya Bapa. Biarlah Kau juga yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, dan Kau juga yang berbicara sendiri kepada hamba-Mu Pendeta Netsen ya Bapa. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar ya Bapa, boleh membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami yang mendengarkan, bukan juga hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari ya Bapa. Bapa, pada akhirnya kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenam. Amin. Saudara, saya percaya bahwa saat ini ketika kita walaupun dalam keadaan mungkin sakit, dalam keadaan susah, tapi kita percaya bahwa kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, masuki gerbangnya dengan satu pujian syukur, dengan penuh pujian ke dalam hadirat-Nya. Mari saya mengundang kalau boleh kita boleh bangkit diri sekali lagi, kita naikkan pujian ini bersama-sama, saudara yang di tengah-tengah keluarga, saling bersalam-salaman mungkin di tengah keluarga saudara sendiri di dalam rumah. Baik, kita satu pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita dengar dia sekali katakan, masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga
anugerah dengan senang hati. Naikkan, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian lagi kita akan, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Amin, saudara. Kita bersyukur tetap punya Allah yang sungguh luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik buat kita semuanya. Mari kita bersukacita, kita boleh bertepuk tangan, bersorak, menyatakan dalam hati kita paling dalam. Katakan, Tuhan Allah kita sungguh baik bagi kita. Sungguh baik bagi kita semuanya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Yesus sungguh luar biasa. Sekali katakan, Allah itu baik. Allah itu baik. Katakan, sungguh baik bagi. Lebih keras lagi katakan, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesus luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lebih keras saya katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Yesus sekalian. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah masuki hari ini, hari Minggu. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema hidup yang diubahkan oleh Allah, yang akan dibawa oleh hambanya Pak Pendeta Netson. Kita siapkan hati kita berdoa biarlah Tuhan boleh menyentuh hati kita yang paling dalam, mengubah hati kita, dan biarlah kita boleh dijadikan baru. Mari kita siapkan hati kita akan masuki firman Tuhan. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kalian katakan, bagai air mengalir dalam hidup kita, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar ya Tuhan, bagai air yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti, demikianlah kasih Tuhan kepada kami. Hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Pada kesempatan minggu hari ini kami akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya dalam pembelajaran kami, dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu, kami diubahkan, kami dibaharui, dan hidup kami menyukakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di Minggu Kudus hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini, kita masih diperkenankan oleh Tuhan ibadah walaupun secara live streaming, secara online.
Biarlah hati kita tetap beribadah kepada Tuhan. Satu perubahan yang memang di satu sisi kita dambakan, tapi di sisi lain tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, memang ketika bicara tentang perubahan atau bagaimana hidup yang diubahkan, tentu kita bergumul, bukan? Ada orang yang begitu ingin berubah tapi tidak tahu harus bagaimana berubahnya. Ada orang yang betul-betul tidak ingin berubah karena merasa nyaman dengan situasi, merasa nyaman dengan kondisi yang dialaminya. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini, saya membawa kita untuk membaca satu bagian kebenaran firman Allah dari apa yang Paulus sampaikan, yang Paulus saksikan tentang pertobatannya. Ia ceritakan kepada seorang raja, Raja Agripa, raja yang menguasai wilayah Yudea pada waktu itu, pada waktu Paulus bertobat. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, ayat 12 sampai ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, aku tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang ku beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentu bagi sebagian orang ya tidak lupa dengan sebuah kisah yang pernah menggemparkan, yang pernah viral di Indonesia. Ketika seorang atau salah seorang bernama Andrew Chen, 9 dari orang yang tertangkap oleh karena menyeludupkan narkoba, lalu menjadi narapidana yang harus dihukum mati pada tahun 2015 yang lalu. Mereka tentu menginginkan harta, menginginkan uang untuk mereka boleh pergunakan sedemikian, untuk boleh mereka dapatkan, untuk mereka boleh miliki. Tetapi caranya dengan menyeludupkan narkoba. Pada akhirnya seorang Andrew Chen tentu dia ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, apa yang dia alami ketika dia ada di penjara? Dia mengalami satu pertobatan. Dia mengalami satu pembaharuan dalam hidupnya. Dia menyadari akan dosa yang dia lakukan. Dia menyadari akan dosa dan kejahatan yang dia perbuat dengan cara menjadi pengedar narkoba. Akibatnya memang dia harus dihukum. Tetapi paling tidak di tengah-tengah kejahatan, kelakuan, dan juga perbuatan yang begitu menodai bukan saja hukum, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan orang banyak melalui pekerjaan mengedarkan narkoba. Namun di situ Tuhan menjamah hatinya. Tetapi tidak demikian dengan apa yang disampaikan oleh penulis kisah para rasul, oleh seorang dokter Lukas ketika menceritakan tentang kisah pertobatan Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan seorang yang melakukan kejahatan dalam konteks perzinahan, bukan seorang koruptor, bukan seorang pencuri, bukan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, mengedarkan narkoba, bukan. Tetapi apa yang dipandang oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia menganggap dirinya sebagai seorang yang melayani Allah. Dia menganggap dirinya sebagai seorang yang melakukan hukum Allah, melakukan tuntutan-tuntutan keagamaan. Sehingga dia mengatakan kepada orang-orang yang mengadili dia pada waktu itu, bahwa orang-orang Yahudi mengetahui siapa saya. Sejak muda mereka mengenal saya. Saya adalah orang yang maju dalam pendidikan agama, menganut dan hidup dalam mazhab agama Yahudi yang begitu ketat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum pertobatannya, memang ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik, maka mengalami satu sinar, mengalami satu cahaya yang meliputi dia, mengalami satu terang yang datang kepadanya, yang membuat dia harus lumpuh dan tidak berdaya, harus jatuh dan tersungkur. Dia yang punya kekuatan secara manusia, seorang anak muda yang gagah perkasa, seorang yang punya kekuatan legalitas surat dari Mahkamah Agama Yahudi untuk membinasakan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Bukan saja sebagai seorang pembinasa dalam konteks lokal, dia juga seorang yang membinasakan dari daerah-daerah lain. Kalau boleh dikatakan seorang teroris kelas internasional. Sehingga dia mengatakan di dalam perjumpaannya, di dalam kesaksiannya kepada Raja Agripa, aku bukan saja mengejar dan melakukan pembunuhan kepada orang-orang di Yerusalem, tetapi juga sampai ke kota-kota asing. Sehingga Ananias ketika didatangi oleh Roh Kudus untuk mendoakan Rasul Paulus yang pada waktu itu bernama Saulus, oh tidak Tuhan, orang itu terlalu jahat. Orang itu banyak melakukan kejahatan dan kejahatannya sangat terkenal. Untuk apa aku melayani dia? Untuk apa aku
Datang kepadanya dan mendoakannya. Untuk apa engkau memanggil dia? Karena kejahatannya begitu banyak, kejahatannya begitu luar biasa. Dia seorang pembinasa. Dia seorang pembunuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh Paulus tidak menghalang Allah untuk melakukan anugerahnya, untuk menyatakan kasih-Nya, mengubah seorang penjahat menjadi seorang yang penuh cinta kasih, mengubah seorang pembunuh menjadi seorang yang begitu peduli kepada orang lain. Kita barangkali tidak punya kejahatan dalam konteks kejahatan seperti yang Paulus lakukan, tetapi kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan manusia yang berdosa harus mati, harus binasa oleh karena dosa. Hidup dalam kegelapan, hidup tanpa pengharapan. Karena itu tanpa perubahan yang dikerjakan oleh Allah, tidak seorang pun bisa berubah. Ketika Allah mengerjakan perubahan atas diri seseorang, tidak ada seseorang yang mampu menolak kuasa Allah yang ingin merubahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita maka Allah mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Apa yang Allah inginkan dari Rasul Paulus ketika dia mengubah hidup Paulus? Jelas Alkitab mengatakan Paulus akan menjadi pelayan dan saksi Kristus. Aku akan menetapkan engkau untuk menjadi pelayanku dan menjadi saksiku. Dari apa? Dari apa yang telah dilihat, dari apa yang telah disaksikan, dan dari apa yang akan disaksikan. Bicara seorang pelayan, berarti bicara seorang yang akan menjadi begitu rendah, menjadi begitu hina, menjadi begitu tidak dikenal. Karena yang namanya pelayan harus mengerjakan apa yang dia lakukan. Pelayan bukan pimpinan, pelayan bukan bos. Pelayan adalah seorang yang betul-betul mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan menyaksikan akan kasih Kristus. Menjadi saksi. Berarti dia memberitakan akan apa yang Kristus kerjakan bagi dia. Apa yang Kristus nyatakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus bukan saja menjadi pelayan dan menjadi saksi dari apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Dari apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi juga Paulus akan diasingkan. Yesus yang disampaikan dalam bagian ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Paulus menceritakan tentang perkataan yang Yesus sampaikan kepada dia. Maka dia mengatakan engkau akan diasingkan. Aku akan mengasingkan engkau. Maka ketika hidup diasingkan. Berarti hidup dipisahkan. Hidup yang diubah, maka hidup yang dipisahkan. Paulus diasingkan kemana? Paulus diasingkan pada waktu itu dari bangsanya dan juga dari bangsa asing. Begitu menjadi orang yang terasing. Orang yang tadinya begitu ramah, begitu dikagumi oleh orang-orang Farisi. Karena dia pintar, cerdas, namun dia menjadi musuh. Dia menjadi orang yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi sendiri. Begitu terasing ke dia. Demikian juga ketika dia datang kepada bangsa lain. Paulus juga adalah orang yang asing. Tetapi apa yang sebetulnya ingin disampaikan dalam bagian ini ketika Tuhan mengubah kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan juga ingin mengasingkan kita dari cara dunia. Kita memang masih di dunia. Tapi kita bukan milik dunia. Kita memang masih tinggal di dalam dunia. Tapi kita tidak hidup dengan cara dunia. Sehingga dunia melihat kok ini aneh deh. Asing, beda. Itulah hidup yang diubahkan oleh Allah. Hidup yang diubahkan oleh Allah, apa yang Paulus rasakan, apa yang Paulus alami. Adalah bagaimana Tuhan mengutus Paulus. Ketika dia menetapkan Paulus untuk menjadi saksi, untuk menjadi pelayan. Dia diasingkan dan dia diutus kembali. Kepada bangsa-bangsa yang di mana dia ada. Dia diutus untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tapi juga memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Tidak cukup bagi kita ketika kita diubahkan oleh Allah,
Lalu kita menikmati kesenangan, menikmati sukacita seorang diri. Tidak. Tidak cukup bagi kita sebagai orang percaya ketika kita sudah diselamatkan dan diubah oleh Allah. Lalu kita hidup hanya untuk diri, tidak. Tapi kita diutus ke tengah-tengah dunia. Orang percaya diubah, dipanggil, diperbaiki, diperbaharui supaya hidup di dalam Kristus. Dan juga diutus ke tengah-tengah dunia di mana mereka ada. Saya dan saudara diubah. Untuk apa? Supaya Tuhan mengutus kita menjadi garam yang menggarami dunia. Yang memberi rasa pada dunia. Menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia yang gelap. Oleh sebab itu Paulus, maka dalam bagian yang kita baca tadi, hal yang keempat, apa yang Allah sampaikan kepada Paulus, supaya apa? Supaya Paulus memiliki satu pengertian yang benar akan Allah. Selama ini memang seperti apa pengertian Paulus akan Allah? Dari mana dia memiliki pengertian akan Allah sebelum dia mengenal Kristus? Pengertian Paulus akan Allah tentu saja berdasarkan pengajaran-pengajaran para rabi, pengajaran-pengajaran para imam yang mendahuluinya tentang aturan-aturan di dalam kehidupan keberagamaan Yahudi. Itulah yang mempengaruhi Paulus sehingga sebelum pertobatannya dia begitu radikal dalam tindakannya untuk membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia hidup dalam perjumpaan dengan Kristus. Dia memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Dan pengetahuan yang benar itu bukan dibangun berdasarkan prinsip dan konsep yang manusia punya. Namun berdasarkan satu penyataan Allah dalam Kristus yang menyatakan diri kepada Paulus. Luar biasa. Cara Tuhan memakai seorang hamba Tuhan yang begitu sebelumnya jahat, sebelum pertobatannya begitu jahat, tetapi diubahkan oleh Allah. Bukankah demikian juga dengan kita? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk mengubah kita, bukan? Tujuan Allah mengubah kehidupan kita, supaya kita menjadi pelayan dan saksi Tuhan yang setia. Waktu kita diubahkan, Tuhan ingin kita bukan melayani diri. Waktu kita melayani, kita bukan mencari popularitas diri. Waktu kita melayani, kita bukan untuk mencari kepentingan diri. Waktu kita melayani, kita bukan mencari nama atas diri. Tetapi waktu kita melayani, dipanggil oleh Allah, diubah oleh Allah, Dia ingin kita jadi pelayan Dia. Yang betul-betul menyukakan hatinya. Pelayannya yang betul-betul setia. Pelayan yang setia bukan hanya ketika mereka hidup tanpa tantangan, bukan hanya ketika mereka hidup dalam kesenangan, hidup tanpa penderitaan. Pelayan yang setia, pelayan yang sungguh-sungguh melayani, sekalipun hidup di dalam kesulitan, sekalipun hidup dalam penindasan, sekalipun hidup dalam penganiayaan, sekalipun harus mengalami derita dan sengsara. Itulah yang dialami oleh Paulus. Bagaimana dengan kita ketika kita melayani? Jangan-jangan ketika saya melayani, saya akan setia kalau ada berkat yang melimpah. Saya akan setia melayani. Kalau saya terus diberikan kesehatan, apakah itu ukuran kesetiaan kita melayani? Saya akan melayani kalau saya dihormati. Saya akan melayani kalau saya akan diperlakukan sedemikian rupa. Kalau saya dicela, dihina, mungkin pelayanan saya dikritik, wah saya nggak mau melayani, apakah itu pelayanan yang setia? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan Rasul Paulus dalam melayani, maka kita begitu hormat dan kagum kepadanya, bukan? Berapa banyak penderitaan yang dialami. Kelaparan, kesulitan, kapal yang karam, penganiayaan, dicambuk 40 kurang 1 kali. Dan sebagainya. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh Paulus. Apa tujuan Allah untuk mengubahkan hidup kita? Tujuan Allah mengubah hidup kita
Bukannya sekedar ingin menjadikan kita pelayan yang setia, saksi yang setia, tapi juga kita tetap menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Paulus sebelum dia mengenal Kristus, sebelum diubah oleh Kristus, sebelum diubah oleh Allah, dia pribadi yang taat. Tapi taatnya bukan taat yang benar, taatnya kepada perintah-perintah atau mazhab agama Yahudi yang membenarkan, yang melegalkan untuk membunuh sesamanya. Taat, karena itu ia berkata, aku mentaati seluruh mazhab agama Yahudi. Aku seorang Farisi yang begitu taat, yang begitu memelihara tradisi. Ketaatan ketika kita diubahkan oleh Allah, bukan lagi ketaatan kepada dosa, tapi ketaatan kepada kehendak Allah, ketaatan kepada kebenaran Tuhan, ketaatan kepada kitab suci. Karena itu dia berkata, tidak pernah aku tidak taat, ia Raja Agripa. Di depan seorang raja, seorang yang terhormat, ya, dia mengatakan, sejak saat itu, sejak waktu itu, tidak ada aku tidak taat. Tidak pernah satu kali pun aku tidak mentaati apa yang difirmankan kepadaku, apa yang disampaikan kepadaku. Jadi ketaatan yang benar adalah ketaatan kepada kedaulatan Tuhan, ketaatan kepada otoritas Allah, ketaatan kepada kebenaran Kristus. Kita tentu senang bukan? Kalau karyawan kita adalah orang yang taat. Kita akan senang menjadi orang tua kalau anak kita adalah anak yang taat. Kita akan senang mengajar mendidik siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi kita kalau mereka adalah orang yang taat. Kalau mereka tidak taat, waduh, bisa marah gitu ya. Kalau anak tidak taat, orang tua bisa memberikan suatu disiplin, memberikan sanksi supaya mereka belajar taat. Oleh sebab itu ketika Kristus mengubahkan Paulus, ketika Allah mengubah hidup kita, dia ingin kita menjadi orang yang hidup dalam ketaatan kepada kehendak. Kita diubahkan untuk apa? Bukannya sekedar kita menjadi pelayan yang setia, pelayan yang taat, orang yang betul-betul hidup dalam ketaatan, tapi juga supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu yang Paulus sampaikan dalam tulisannya kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ketika ia berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya engkau mengerti apa itu kehendak Allah, bagaimana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang menyukakan Allah. Tanpa diubahkan oleh Allah, kita tidak akan pernah mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu Paulus menyatakan di dalam bagian ini, dalam kesaksian pertobatannya, apa yang kusampaikan tentang Kristus, yang kuberitakan, itu telah diberitahukan oleh para nabi. Itu sudah diberitahukan oleh mereka selama belum perjumpaan dengan Kristus, sebelum pertobatannya. Ternyata pengetahuan Paulus akan Allah, pengetahuan yang keliru. Sebagian barangkali benar berdasarkan perjanjian lama. Tapi kalau benar, kenapa dia menganiaya? Kalau benar, kenapa dia membunuh? Kalau benar, kenapa dia mengizinkan orang-orang yang bersama dengan dia untuk mendera Stefanus, untuk melempar Stefanus sampai mati? Itu artinya bahwa pengetahuan Paulus sebelum perjumpaan dengan Kristus adalah pengetahuan yang masih belum sempurna. Kita diubah oleh Allah supaya kita mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita diubah, dididik, diajar, maka kita diharapkan untuk mengetahui dari apa yang diajarkan itu. Kita ingin bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul tahu tentang apa yang, misalnya kalau orang tua mengajar, oh kita ingin bagaimana anak-anak kita mengetahui. Supaya kita mengerti kehendak Allah itu apa.
Kehendak Allah itu seperti apa? Kehendak Allah yang bagaimana? Yang Paulus terima ketika dia mengalami suatu pertobatan. Kehendak Allah yang Paulus beritakan, kehendak Allah yang disampaikan adalah bagaimana tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus itu. Harus diberitakan, bukan hanya kepada orang besar, tapi juga kepada orang kecil. Sehingga dia berkata kepada orang di rumah, aku berhutang bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang bukan Yahudi. Bukan hanya kepada orang yang terdidik, terpelajar, tapi juga kepada orang-orang yang tidak terdidik dan tidak terpelajar. Aku berhutang Injil. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan Allah mengubahkan hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga ketika ia berbicara kepada orang-orang di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan gambar Kristus, dengan gambar Allah yang semula menciptakan manusia. Dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Dicipta segambar dan serupa dengan Allah di dalam satu kesempurnaan. Tetapi dosa membuat manusia rusak. Dosa membuat manusia mati. Dosa membuat gambar Allah menjadi rusak. Karena itu seperti apa? Supaya gambar Allah yang rusak itu dikembalikan, dibenarkan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Diutus menebus saya dan saudara yang rusak, yang mati. Supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Di dalam kemuliaan yang besar itu. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Di Korintus. Bapak Ibu Saudara dikasih, maka dari itu kita tentu menginginkan hidup yang diubahkan. Hasilnya seperti apa sih? Dampaknya seperti apa? Tentu saja akibat dari hidup yang diubahkan itu adalah bagaimana kita mengalami satu kemerdekaan. Mengalami hidup yang penuh sukacita. Mengalami hidup di dalam satu kemerdekaan yang dibebaskan dari belenggu dosa. Mengalami satu sukacita. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan. Hidup kita punya arah. Hidup kita punya masa depan. Hidup itu bukan hanya bicara dalam kesementaraan. Bukan hanya dalam konteks di mana kita dalam dunia. Hidup kita sampai kepada kekekalan. Karena itu kita bersukacita. Bergembira, sudah diubahkan oleh Allah. Barangkali saat ini bagaimana saya mau bersukacita, Pak? Kehidupan semakin sulit, ekonomi susah. Pekerjaan sulit, penghasilan sedikit. Sakit penyakit ada, bagaimana saya bersukacita? Itulah yang tidak dimiliki oleh orang yang belum diubahkan oleh Kristus hidupnya. Mereka yang sudah diubahkan oleh Kristus, mereka akan mengalami sukacita. Zakius ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai Zakius, turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Aku akan tinggal di rumahmu. Aku akan nginap di rumahmu." Ya. Kalau di hotel, aku akan nginap ya di penginapanmu. Waduh, Zakius sukacita luar biasa. Zakius sukacita luar biasa menerima Yesus yang mau menumpang di rumahnya. Ibu apa saudara yang dikasih Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup bersukacita. Persoalan boleh ada. Kesulitan tentu ada. Sakit penyakit pasti ada. Tetapi hidup yang diubahkan oleh Tuhan memiliki hati yang sukacita. Hati yang damai sejahtera. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena Kristus Tuhan juru selamat yang telah menyelamatkan kita. Siapa yang paling berbahagia dalam hidup mereka? Pemazmur mengatakan, berbahagialah mereka yang dosanya tidak diperhitungkan Allah. Yang dosanya diampuni. Kalau diperhitungkan, maka mereka binasa. Tapi karena dosa mereka tidak diperhitungkan, maka mereka berbahagia.
Kenapa tidak diperhitungkan? Karena Allah yang menanggungnya dalam diri Kristus Yesus Tuhan. Hidup yang dibaharui, hidup yang diubahkan. Bukan hanya menjadikan hidup kita sukacita, tetapi juga menjadikan kita sebetulnya seorang yang radikal dalam kasih. Ketika kita diubah, kita menjadi orang yang betul-betul radikal dalam cinta kasih. Mengasihi. Itulah karakteristik Kristiani, karakteristik para pengikut Kristus. Maafkan saya kalau saya harus mengutip perkataan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Di mana tidak ada kasih, di situ tidak ada kehidupan. Kenapa di surga ada kasih? Karena disitulah ada kehidupan. Kenapa di surga ada kehidupan? Karena disitulah ada kasih. Siapa yang menjadi teladan kasih? Siapa yang memberikan kasih? Selain dari Allah yang kita sembah dalam diri Kristus Yesus yang telah menyatakan diri ke dalam dunia. Mengorbankan diri. Betapa berbahagianya kita yang hidup telah diubahkan oleh Tuhan. Karena itu orang yang hidup sudah diubahkan oleh Allah. Orang yang hidup sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia akan mendedikasikan seluruh kehidupannya kepada Allah. Seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Karena itu Paulus katakan, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Sehingga kalau kita mendengar ya apa yang dulu sering dikumandangkan oleh almarhum Pendeta Bigman Sirait, jangan pernah berhitung dalam melayani Tuhan. Tuhan sendiri tidak pernah berhitung dalam memberkati. Dan bahkan dia tidak pernah memperhitungkan bagaimana dia menyelamatkan. Mendedikasikan seluruh kehidupan untuk suatu pelayanan Allah. Pelayanan tentu tidak hanya dalam konteks ada gereja. Pelayanan bagaimana kita ada di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di dunia politik, di dunia keluarga. Itu menjadi satu pelayanan yang harus kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya di sana. Karena itu hidup yang diubahkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita menjadi orang yang begitu peduli dan begitu rendah hati. Paulus orang yang pintar, tapi ketika dia datang ke Korintus, aku tidak datang kepadamu dengan hikmat, dengan bijaksana. Tidak dengan kefasihan aku memberitakan Injil kepadamu. Dia seorang scholar, dia seorang terdidik, tapi dia begitu merendahkan diri ketika orang Korintus mengatakan, Apolos lebih hebat. Oh, saya murid Apolos, saya golongan Apolos, saya golongan Kefas. Paulus katakan, jangan golongan-golongan ini, golongan itu tidak ada. Hanya satu, kita semua sebagai orang percaya, termasuk dalam kelompok Kristus, golongan Kristus itu. Peduli, Paulus begitu peduli ketika ada daerah yang miskin, Yerusalem orang-orang percaya miskin, dia pelayanan ke daerah-daerah di mana dia melayani, dia kumpulkan dari jemaat-jemaat lokal yang mendukung pelayanannya, bukan untuk dirinya. Dia berikan, bagikan kepada orang miskin lagi. Dalam konteks zaman sekarang yang begitu susah, pandemi masih melanda, banyak orang yang kesulitan. Sebagai orang percaya yang diberkati Tuhan, orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan, yang sudah dibaharui oleh Allah, yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Mari kita juga terus berkontribusi dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mengasihi. Sakius berkata kepada Tuhan Yesus, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Waduh, terima Yesus, hidup diubah Yesus, malah kurang setengah hartanya. Bukan hanya itu, kalau ada yang kuperas dari orang yang kutagih, aku kembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Sehingga bicara hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Bicara hidup yang diubahkan oleh Allah. Mulai dari hati dan kemudian nyata dalam kehidupan keseharian kita. Itulah hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan. Sekiranya pada saat ini saudara belum mengalami suatu perubahan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Serahkan hidupmu. Dan mohon kepada Tuhan. Mintalah Tuhan mengubah hidupmu.
Barangkali engkau bergumul terlalu sulit, Pak. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah untuk mau mengubah hidupmu. Untuk mau mengubah hidupku. Sebesar apapun dosa kita. Sebesar apapun dosa yang saudara alami. Jikalau saudara datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya, Dia akan mengubah hidupmu. Dari yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang memiliki pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Pada Minggu Kudus hari ini kami diperkenan oleh Allah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Belajar satu bagian bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Tuhan mengubah arah langkah kami. Dari kematian menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Dari tidak berpengharapan. Dari masa depan yang suram, yang gelap oleh karena dosa. Membawa kami ke dalam satu terang yang ajaib. Kasih Kristus yang terus menerus membaharui hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Untuk diberikan kemampuan hidup berjalan dalam firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami. Bapa yang baik yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu Kudus hari ini kami berdoa mengucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan. Yang Tuhan tambahkan usianya. Di minggu ini biarlah sukacita sejahtera yang datang daripada Allah melingkupi setiap mereka. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Di dalam usaha mereka. Tuhan yang campur tangan memperhatikan mereka. Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Kami berdoa untuk kesehatan tiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang saat ini sedang bergumul dengan pemulihan kesehatan mereka. Yang saat ini mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin ada yang di rumah mereka. Oh Tuhan, Engkau yang memperhatikan kesehatan tiap jemaat-Mu. Tolong mereka. Dan biarlah mereka boleh memiliki satu persekutuan yang erat, yang intim, yang indah dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menyapa mereka. Tatkala mereka dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka alami. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Supaya mereka juga boleh melaksanakan satu pendidikan yang baik, yang benar, dan juga yang takut akan Allah. Di tengah-tengah pendidikan yang harus dilakukan secara online juga. Biarlah anak-anak tiap jemaat-Mu terus dalam pemeliharaan Tuhan untuk studi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk relasi suami, istri, orang tua, anak. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara mereka. Supaya mereka tetap hidup dalam cinta kasih Tuhan seorang akan yang lain. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan satu penghiburan bagi keluarga Pak Hendi dan Bu Linike. Atas orang tua terkasih, ayah terkasih, mertua terkasih yang Tuhan telah panggil. Tuhan menghiburkan seluruh keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu. Yang memelihara tiap jemaat-Mu juga yang mencari pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup. Oh Tuhan tolonglah mereka. Pimpin mereka, sertai mereka. Dengan akal pikiran yang telah diterangi oleh Roh Kudus. Kiranya mereka memilih pasangan hidup mereka. Untuk hidup bersama mereka dalam satu keluarga yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Engkau kiranya memberkati seluruh pertumbuhan iman jemaat-Mu. Biarlah saat-saat di mana kami tidak bisa beribadah secara fisik. Tidak menyurutkan iman tiap jemaat-Mu. Tetapi membuat mereka semakin bertumbuh secara pribadi dan keluarga. Dalam iman yang sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, para pejabat daerah, para pejabat negara. Tuhan menyertai mereka dalam setiap tugas tanggung jawab. Memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan bijaksana. Tuhan sertai aparat pemerintahan, aparat keamanan, Polri, TNI. Tuhan yang menyertai, menolong mereka. Di dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini. Tuhan juga yang memberkati perekonomian bangsa. Biarlah Engkau memperhatikan ya Tuhan. Situasi perekonomian bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan pelihara terus.
Secara khusus kami terus berdoa untuk tim dokter, medis, para relawan yang berjuang di garis terdepan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Mereka secara manusia tentu mengalami kelelahan, kecapean ya Tuhan. Mereka memiliki keluarga yang mereka kasihi, mereka memiliki keluarga juga yang mereka cintai. Namun oleh karena pengabdian, panggilan hati mereka, mereka juga rela mengorbankan diri. Tuhan tolong setiap orang di tengah-tengah bangsa ini yang mengambil bagian untuk memutus mata rantai pandemik dengan berbagai upaya yang dilakukan. Secara khusus untuk proses vaksinasi di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Supaya semua bisa dilakukan dengan bijaksana. Dan setiap masyarakat diberikan kesadaran yang tinggi akan wabah pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Untuk memberkati gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen. Di dalam pemberitaan Injil. Tuhan menolong memberkati semua. Sehingga nama Kristus diberitakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan hambanya Pak Pendeta Netsen. Ya, saya merasa diberkati. Saya terlihat gambarnya Pak Netsen ada gambar anak panah gitu ya. Jadi saya lihat kalau paling luar tuh menjadi pelayan dan saksi Tuhan gitu ya Pak. Paling lingkaran luar yang paling gampang. Kedua, taat kepada Tuhan makin kecil gitu ya. Ketiga, ngerti kehendak Tuhan makin kecil lagi. Yang paling susah yang tengah tadi itu ya, menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, saya rasa itu sungguh luar biasa ya, kita biarlah boleh hidup yang jadi diubahkan oleh Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam persembahan kita mengucap syukur. Ada nomor rekening yang akan disajikan di layar. Dan bagi yang saat ini di tempat ini ada kantong abu-abu dan merah, operasional gereja untuk yang abu-abu dan yang merah untuk misi GPPB. Baik, kita dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Biar kita boleh mengucap syukur, mempersiapkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa, atas anugerah-Mu, berkat-Mu, cinta-Mu, pemeliharaanmu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih kami boleh hadir di sini bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah dan mampu kami, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi pelita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami Bapa. Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati akan setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Biarlah Engkau memberkati setiap usaha-usaha yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mengajarkan kami untuk selalu memberikan terbaik kepada-Mu, yaitu memberikan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelolakan persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan roh takut akan Engkau dan roh kebijaksanaan untuk pengelolaan ini. Biarlah persembahan ini hanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, korban yang agung, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuburkan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tak berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Efesus 5 ayat 8. Mari sama-sama berkata 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Saudara, satu pujian yang mungkin mudah kita ucapkan tetapi sulit kita lakukan, bahwa apapun terjadi dalam hidup ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja kita boleh menyatakan itu dalam hidupan kita. Mari kita naikkan satu pujian, katakan dari bawah hati kita paling dalam, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Apa yang terjadi dalam hidup kita, susah dan suka, sehat maupun sakit, Tuhan tetap baik buat kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi kita akan pujian, apapun yang terjadi, katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau,
Itulah kerinduan kami ya Tuhan, untuk selalu menyenangkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan yang kami akan jalani. Kami lemah, kami tak berdaya, karena itu kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita Minggu Kudus hari ini sudah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Hiduplah dalam kebenaran firman. Jalanilah hidupmu. Engkau tidak sendiri, Dia menyertaimu, berkat-Nya ada padamu. Kini angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Silahkan duduk, bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Para petugas yang melayani di Minggu Kudus hari ini bersama dengan saya, ada Pak Rudi yang sudah WL, para pemusik, ya singers, dan juga para pengurus, para penetua yang sudah memimpin kita dalam doa, dan seluruh tim multimedia. Terima kasih untuk seluruh pelayanannya pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang ibadah secara online juga, kiranya terus dalam pemeliharaan Tuhan, terus dalam naungan berkat Tuhan. Kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Terjebak Rutinitas yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antioquia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Hidup yang Berfokus yang akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati. Pendalaman Alkitab hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom, membahas Kisah Para Rasul pasal 27 yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antioquia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Problem Solving yang akan disampaikan oleh Bapak Saud Simorangkir. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Mengerjakan Keselamatan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Info lain yang perlu Anda ketahui, Kau lihat
Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan setiap kita semua, biarlah Tuhan pelihara, jaga, lindungi dalam sepanjang kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, pergunakan protokol kesehatan yang ada. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, ibadah kita selesai.